Di bawah mentari yang hangat, kota Cirebon berseri. Di tepian laut, menyambut pelaut dengan hati yang tulus. Kota Cirebon dengan sejarah berjuta pelabuhan terbuka bagi segala asa. Rerumputan hijau memeluk sungai yang meliuk. Sementara riak air menggambarkan kisah masa yang unik. Di jalan-jalan berliku, sejarah berbisik lembut. Bauran budaya Jawa, Tionghoa bersatu dalam harmoni yang tak mengenal sampah. Cirebon memeluk keberagaman, dalam pelukannya semua merasa aman. Tari-tarian mempesona, rempah-rempah menari-nari di sepanjang pasar yang riang gembira. Di jemari ahli, kain putih terasa kaku. Setiap goresan adalah puisi. Setiap warna mengalun harmoni. Sanggar batik Katura, tempat impian bersemi. Seni batik dijaga dengan rapi. Warisan dari Katura, sang pemilik jiwa. Bukan hanya kain, tapi cinta dan asa. Di setiap sudut sanggar menghidupkan sejarah yang tak pernah sirna. Sebuah warisan budaya, sebuah warisan keindahan yang abadi dalam hati. Cirebon ini memiliki karakteristik batik yang cukup unik karena kita tidak hanya memiliki batik pesisiran. Kalau ada beberapa pengamat batik Indonesia menyebut Cirebon karena wilayah geografisnya di pantai, sehingga seringkali Cirebon diidentikan dengan batik pesisir. Padahal Cirebon memiliki culture keraton yang memiliki nilai-nilai keraton, visualnya, simbol-simbolnya itu bersumber dari keraton. Saya dikenal di Cirebon dengan sebutan Made Casta gitu kan. Tapi itu adalah artis name. Yani nama sesungguhnya hanya Casta doang. Saya di sini sebagai karyawan Disbudpar, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan saya ditugaskan sebagai Adiatama Pariwisata Ahli Madya. Posisi sekarang saya menduduki di posisi kurator museum Pangeran Cakrabuana yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Itu sebetulnya dari di Cirebon sudah ada pedukuhan yang dipimpin oleh kuwu yang pertama. Nah, ini sudah ada nama Caruban itu kan sebagai campuran. Karena tadi Cirebon itu dikunjungi oleh beberapa komunitas dari luar daerah Cirebon dan Nusantara, termasuk juga dunia. Nah, posisi inilah kemudian ini menjadikan Cirebon sebagai daerah yang terkenal dengan multikultural, ya, percampuran dari beberapa kebudayaan. Nah, awal mulanya dari situ, kemudian lama-kelamaan muncul nama Cirebon dari cai dan rebon. Ini menggunakan cainya bahasa Sunda. Cai itu air, rebon itu dari udang kecil, karena di Cirebon itu adalah satu wilayah yang produksi unggulannya adalah melahirkan terasi, ya, olahan dari udang, dan ini menjadi komoditi yang menjadi penanda atau ikon Cirebon. Batik ini sebagai bentuk kesenian Cirebon yang saya kira menjadi penanda yang khas juga, ya.
Nah, dalam literatur tradisi, babat ini memang belum diakui secara ilmiah, tetapi diterima kebenarannya oleh masyarakat umum Cirebon khususnya, bahwa batik ini di Cirebon ini lahir ketika berdirinya Cirebon oleh Baku Cirebon, Pangeran Cakrabuana, itu diam di Trusmi ya. Jadi gini, ini yang membedakan antara batik di Jogja, Solo, Cirebon. Jogja, Solo punya keraton, Cirebon juga punya keraton. Baku Cirebon, Pangeran Cakrabuana sebelum pindah ke Trusmi setelah menyerahkan salah satu karya yang luar biasa yaitu Keraton Pakungwati. Nah, ini kepada Sunan Gunung Jati. Nah, Pakungwati kan anaknya Baku Cirebon nih. Nah, Baku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana ini dalam babat pindahnya, hijrahnya itu ke Trusmi. Kenapa di Trusmi? Karena salah satu anak Baku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana itu Pangeran Cirebon menikah dengan salah satu putri dari Ki Gede Trusmi, yaitu Nyai Cupluk namanya. Nah, kemudian punya putra. Maka ketika Baku Cirebon keluar dari keraton Pakungwati dan keraton Pakungwati diserahkan kepada menantunya sekaligus keponakannya, Baku Cirebon diamnya di Trusmi. Disinilah yang kemudian diyakini oleh orang Trusmi dan pada umumnya bahwa Baku Cirebon ketika di Trusmi mengajarkan bagaimana membuat batik gitu. Nah, dari situlah kemudian maka batik Cirebon itu uniknya di situ, deh. Ya, uniknya adalah ada ornamen-ornamen yang bersumber dari keraton dan ornamen-ornamen yang bersumber dari lingkungan alam. Lingkungan alam Cirebon apa? Pantai, pertanian. Maka timbul batik pesisiran yang juga mengangkat batik-batik yang bersumber dari lingkungan alam pertanian. Jadi ada batik keratonan dan ada batik pesisiran. Sanggar Batik Katura merupakan salah satu sanggar yang terkenal namanya di Cirebon, yang masyarakatnya mengenal sanggar ini karena kekhasannya dalam seni melukis batik. Awalnya sih sebelum bentuk jadi sanggar, Bapak sudah jadi pengrajin itu sekitar tahun 1974. Kemudian disahkan atau ini lagi bikin sanggar tuh atas bantuan dari PP Paudni Regional Bandung yang Jawa Barat itu, tepatnya tahun 2009. Itu kita udah resmi menjadi sanggar dan sudah bersertifikat. Jadi Sanggar Batik Katura itu sendiri dijadikan tempat uji kompetensi di bidang batik. Awalnya kan Bapak itu senang ngebatik. Pada tahun sekitar 90-an itu ada kunjungan dari Jerman, mahasiswa Jerman seni rupa itu pengen belajar membatik selama 2 minggu di sini. Nah, rata-rata kan orang tidak mau menerima karena ya berbagai macam alasan ya, karena pengrajin kecil. Nah, awalnya dari situ Bapak tergerak untuk mengedukasi, dan pada tahun 90 juga itu ada mahasiswa dari Jepang yang bikin tesisnya itu tentang batik dan belajar batik di tempat Bapak awalnya itu. Dan karena Bapak senang berbagi ilmu, akhirnya Bapak membuka kursus atau istilahnya siapa aja yang mau belajar batik itu.
waktu itu pernah diberi penghargaan Upakarti dari Presiden SBY dan sebagai pelestari budaya. Jadi Bapak lebih tergerak lagi untuk melestarikan budaya terutama batik. Karena sudah ditetapkan oleh UNESCO bahwa batik adalah warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia. Dari situlah Bapak tergerak untuk melestarikannya dengan cara membuka workshop, membuka pelatihan gitu. Di sanggar batik, di antara desiran angin, sang seniman mulai membiasakan diri. Dengan cantiknya, mereka mulai mengeja. Cerita indah dalam setiap coraknya, mereka memulai dengan waspada. Menyerat lilin dengan tangan yang halus. Dibentuknya garis seperti melodi yang merdu. Di balik setiap goresan ada kehidupan yang terungkap. Di setiap pola ada cerita yang berkecamuk. Melalui batik, mereka berbicara tanpa kata, mengisyaratkan keindahan dalam tiap sapuan cantingnya. Pertama untuk proses membatik yaitu dengan menggambar di kain, disebutnya ngelengreng ya, proses pertamanya, jadi menciplak. Ini prosesnya sama kayak tadi sebenarnya, ini ngelengreng juga, tapi ini langsung ngelengrengnya dari langsung pakai lilin. Cat warnanya ini namanya naptol. Naptol itu harus satu paket dengan garam. Ini garam merah. Sini. Oh yo, enggak tergantung ini aja Pak, kebutuhan. Kalau sekali itu cukup ya sekali. Tapi yang jelas kalau sudah kering lebih mudah. Itu aja. Kalau sudah bersih, cuci. Perkenalkan, nama saya Mika Septiani, saya putri kelima dari Bapak Katura, putri bungsu dari Bapak Katura. Gitu. Iya, yang membedakan batik Katura dengan batik-batik yang lain itu kan karena memang Trusmi itu sebagian besarnya pembatik dan beda tangan. Beda orang, beda tangan, beda hasil pula. Yang membedakannya katanya itu batik Katura dan batik lainnya itu goresannya paling halus seperti itu. Jadi goresannya paling halus, kemudian relatif lebih akurat dan rapih begitu untuk motif-motifnya seperti itu. Diceritain motifnya itu kita beritahu juga tentang prosesnya, bagian-bagian prosesnya apa saja. Misalkan dalam proses membatik itu kan ada 5 ya, ada yang pertama menggambar ya atau ngelengreng, kedua isen-isen. Nah di dalam yang batik sudah jadi tuh isen-isen tuh seperti apa, yang mana itu kita jelaskan. Kemudian kalau hasil dari yang proses ketiga itu yaitu nembok, itu hasilnya seperti apa, nah seperti ini kita jelaskan. Terus selanjutnya untuk warna-warnanya, kenapa warnanya ada beragam, nah kita jelaskan itu prosesnya dari warna apa dulu sampai ke warna yang lainnya.
Ya itu sih kalau kita karena berpegang pada menjaga kualitas produksinya gitu. Jadi semoga kalau orang yang pelanggan yang membeli itu nggak kecewa gitu dengan produk kami. Akhirnya pada akhirnya ya kita harus mempertahankan kualitasnya itu tadi, kualitas goresannya gitu sih. Kalau udah keliling, kalian pasti akan merasakan kainnya itu beda. Harga boleh sama, tapi kualitasnya beda. Kayak contohnya pewarnaannya lebih rapi, terus motifnya juga kayak rapi gitu. Misalnya harganya cuma beda. Kayak tadi nih saya ke salah satu juga, misalnya kita cari deh yang paling ini ya, yang paling sederhana ini ya. Ya misalnya ini harga 150.000. Ya, di tempat lain mungkin kita bisa nemu yang harga 120, 130, tapi pewarnaannya beda. Kayak ini kan rapi, tempat lain bisa bleber. Terus udah gitu kayak motifnya ya bagus gitu, sama. Kalau tempat lain bisa dilihat nanti dia agak lebih gemuk lah, atau tempatnya warnanya lebih bleber, pewarnaannya kurang rapi. Jadi kenapa saya milih ke Katura ya? Iya, kalau yang di batik Katura jelas yang dibikin motif-motif Cirebon ya. Kalau motif Cirebon itu kan ada 2 kategori. Jadi ada batik pesisiran sama batik keratonan. Nah itu yang dibuat. Mungkin lebih banyaknya tergantung sih sebenarnya. Kadang ada yang dalam setahun memang produksinya banyak di batik keratonan, terus kemudian atau enggak pesisiran gitu. Cuman kalau untuk orang yang awam atau yang baru mengenal batik itu pasti senangnya di yang pesisiran. Karena kalau yang pesisiran itu warnanya bervariasi, ada warna-warni gitu ya, merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya gitu. Dan kalau untuk motifnya yang pesisiran itu ada flora dan faunanya gitu. Kalau yang keratonan warnanya cenderung lebih klasik ya. Ada coklat, cuma coklat, hitam, krem, sama soga gitu. Soga tuh kuning emas gitu. Itu soga, dan motifnya itu diadaptasi dari benda-benda ataupun situs yang ada di keraton. Nah seperti itu. Nah kan kalau orang awam kan kadang sama benda keraton nggak tahu, jadi kurang begitu tertarik gitu. Untuk tahun sekarang, maksudnya tahun-tahun kesini itu 70% lah dari Jepang peminatnya, dari Jepang. Kemudian 25% dari domestiknya, dari Indonesia maksudnya, dari Indonesia, dan sisanya itu dari ya kayak Prancis, Amerika, kemudian ada juga sih Malaysia ada, gitu, Brunei gitu ada. Semua legasi dan peninggalan Sanggar Batik Katura merupakan peninggalan langsung dari Bapak Katura. Lewat angan dingin Bapak Katura langsung, beliau berkreasi dan menghasilkan seni yang memiliki kreativitas tingkat tinggi melalui proses dan tingkat pengerjaan yang telaten dan teliti. Figur Bapak Katura bagi Sanggar Batik Katura merupakan founder sekaligus ayah, teman, dan rekan kerja. Saya ngurus bapak lama itu, udah 8 tahun pakai ini kantor ini. Udah berapa kan 7 koperasian. Ya bangga sekali sama bapak. Kuat bapak. Ya yang jelas sih bangga ya punya bapak yang punya keahlian gitu. Apalagi dari diri sendiri, dari bapak sendiri gitu. Semua anak ya pasti bangga ya sama kedua orang tuanya gitu, yang sudah berusaha berjuang ya untuk anak-anaknya supaya bahagia lah, intinya seperti itu ya. Alhamdulillah
bangga punya bapak sama ibu gitu. Bapak Katura itu saya pribadi sih nilainya ya sebagai guru, sebagai mentor, sebagai apa ya, pembimbing dan motivator lah. Jadi apapun yang ada pada dia, ketika kita menggali batik, dia akan buka semua. Ini yang membuat saya ketika saya riset begitu sangat terbantu. Jadi seperti apa ya? Seperti sumur yang tak pernah selesai airnya untuk digali gitu kan. Sepanjang kita bisa menggali 1 ember ya dapat 1 ember. Ketika kita bisa mengambil terus ya dia akan terus nggak pernah habis gitu. Dulu ya waktu sekolah ya harus nganter, kuliah ya. Jadi Bapak tetap sering nganter. Iya. Dari dulu, dari cuma TK dulu tuh. Waktu TK nganter-nganter. Yang jelas sih terima kasih udah mengajarkan anak-anaknya itu ya. Terutama mama saya, Bapak sangat berharapnya sama saya sendiri untuk menerusi. Iya, terima kasih untuk Papa sama Mama yang sudah berjuang dari nol untuk memulai usaha batiknya gitu ya, sehingga bisa sampai sekarang, sehingga bisa sampai ke kami gitu, sampai ke kami, dan insya Allah nanti kami akan meneruskan sampai tetes lilin penghabisan seperti itu. Seperti yang Pak Katura tulis ya, cintailah batik dengan cara memulai untuk memakainya. Dan di situ kan ada ya itu, jadi anak muda tuh sekarang udah nggak mesti full pakai batik, kan bisa di kontemporer sama yang polos gitu. Ya itu berbagi ilmu, jangan setiap makanya kan Bapak sampai bilang ada wisata bertanya, itu karena Bapak ngerasa kalau misalkan andaikan anak saya pengen tanya terus nggak ada yang itu, mungkin seperti itu. Jadi saya dititip omong sama Bapak untuk meneruskan itu. Iya, dan wisata bertanya itu kan awalnya begitu ternyata. Saya baru tahu itu SMA ya, SMA awal-awal SMA saya baru tahu kenapa kok Papa kok wisata bertanya gitu. Ternyata beliau tuh nggak mau anaknya, ketika anaknya mau ya kayak gini lah ya, kayak ada tugas atau apa, tidak dipersulit lah gitu, nggak mau. Jadi Bapak kalau ada yang mau nanya, ayo sini, mulai dari situ supaya ya itu biar jadi kitanya pun kalau ada yang bertanya ya itulah, mempermudah intinya, jangan mempersulit gitu. Kedepannya ya pengennya ya harus lebih maju lah, produksinya ya harus makin banyak pengennya ya. Iya, terus kualitasnya tetap harus dijaga. Ini kan pengrajin banyak, orang pengennya, apalagi Bapak kan sudah dikenal, jadi kan harus mempertahankannya kan harus benar-benar. Ya untuk ini kan supaya lebih baik ya, lebih kita lebih mensiarkan apa yang kita punya gitu. Iya, harapan saya ya semoga Sanggar Batik Katura tetap ada dan tetap melestarikan warisan budaya dunia, yaitu batik ya, melestarikan budaya dunia khususnya batik, supaya supaya generasi-generasi itu selanjutnya itu tahu gitu ya, nggak masa bodoh dengan budayanya sendiri seperti itu. Iya, terima kasih. Sebenarnya Bapak sebelumnya pengen bikin biografi, cuman belum sampai kesampaian.